Assalamualaikum warahmatullahi. Halo semuanya. Di video ini kita akan membahas lagi tentang perintah Linux. Di sini kita akan gabungkan dua perintah ya. Yang pertama itu user add, kemudian yang kedua user mod. Oke, mari kita mulai. Oke, yang pertama adalah kita akan mengenal atau menggunakan perintah Linux yang biasanya kita gunakan adalah sesuai di bahasa Inggrisnya ya, user add. Jadi perintah ini digunakan untuk menambahkan user atau pengguna ke dalam sistem Linux kita. Di sini kita menggunakan Rocky Linux ya. Seperti biasa ini VPS-nya di Amazon Web Service di region Jakarta. Perintahnya adalah format defaultnya itu minimal formatnya adalah user add, kemudian diikuti dengan nama dari usernya. Misalnya kita di sini namakan devops. Ada kelupaan ya. Kita harus menggunakan sudo user add devops. Oke, ini sudah jika tidak ada muncul pesan apa-apa, maka usernya sudah dibuat. Selanjutnya yang harus kita lakukan juga adalah menambahkan password untuk user DevOps ini untuk dia bisa login di sistemnya. Jadi kita harus ketikkan password sudo passwd, kemudian nama usernya DevOps. Kita diminta untuk memasukkan password atau kata sandinya. Kita masukkan 2 kali ya. Oke, sudah berhasil. Jika ada pesan all authentication tokens updated successfully ya. Kita coba tukar atau berganti ke user DevOps-nya. Oke. Sudah berhasil login ya dengan user DevOps. Jadi itu default penggunaan user add-nya untuk membuat user dan memberikan user tersebut password dengan menggunakan perintah passwd. Di sini bisa kita lihat posisinya sekarang ya di ls-al. Kita cek di pwd juga, jadi dibuatkan dibuatkan folder untuk user DevOps ini di folder /home/DevOps. Jadi itu untuk defaultnya ya, jika kita tidak menambahkan opsi apa-apa. Namun sebenarnya kita bisa menggunakan beberapa opsi, seperti misalnya membuat folder home-nya itu tidak di folder home, atau direktorinya itu tidak di /home/DevOps, maka kita harus menambahkan -m-m-d ya, bisa digabung. Kemudian kita masukkan nama misalnya opt, lokasi nama folder home-nya, misalnya DevOps 2, DevOps 2. Jadi ini kita membuat user dengan home directory-nya itu di folder opt, kemudian di DevOps 2. Seperti ini. Oke. Sebentar ya. Ini ternyata kita masih dengan user DevOps ya, dan kita coba menggunakan perintah sudo. Ini seharusnya tidak bisa ya, karena user DevOps ini belum kita berikan hak akses sudo ya. Ini kita coba memasukkan passwordnya saja. Nah, ini ada kelihatan pesan ya. DevOps is not in the sudoers file. This incident will be reported.
Ini kita exit dulu, kita kembali ke user Rocky ya. Baru kita jalankan lagi user add -md di folder opt, kemudian DevOps 2, nama usernya juga DevOps 2. Kita enter. Oke, sama ya, jika tidak ada muncul pesan maka usernya sudah berhasil dibuat. Kemudian kita harus set passwordnya untuk bisa login. DevOps 2. Saya masukkan password, sama ya, 2 kali memasukkan password. Oke, sudah berhasil. Kita ganti ke user DevOps 2-nya. Oke, sudah berhasil login dengan user DevOps 2. Bisa kita cek sekarang. Folder home direktorinya bukan di home lagi tapi di folder opt, karena kita mendefinisikan saat membuat usernya untuk meletakkan posisi home direktorinya di folder option atau opt. Oke, itu untuk user add ya. Untuk menambahkan user dengan banyak opsi yang sebenarnya bisa kita masukkan ya, tapi kita pakai yang hanya satu opsi tadi dengan opsi folder home yang terpisah. Oke, yang kedua adalah user mode. Jadi dari bahasa Inggrisnya juga bisa kita terka-terka ya. Ini adalah untuk memodifikasi user atau pengguna, user modification ya. Jadi biasanya penggunaan defaultnya adalah kita menambahkan user tertentu ke dalam grup tertentu ya. Di default penggunaan atau yang sering kita gunakan adalah di dalam pengaturan server ya. Biasanya kita menggunakan user mode, kemudian -a, kemudian -g besar untuk menambahkan grup, kemudian nama grupnya. Jadi biasanya kita menambahkan user DevOps. Ini DevOps kita login. Oh ya, kita login sekarang sebagai DevOps 2 ya. Ini kita balikkan lagi, kita sebagai user Rocky ya. Sudo user mode -a -g. Dan biasanya di sini adalah setelah optionnya kita menambahkan nama grup yang akan kita masukkan usernya. Jadi untuk sudo di Rocky Linux ataupun turunannya Red Hat itu menggunakan nama grupnya adalah will. Jadi bukan sudo ya. Kalau di Linux Ubuntu atau Debian base dia menggunakan sudo dan diikuti nama dari usernya. Jadi kita tadi menggunakan dua user ya, DevOps dan DevOps 2. Jadi ini artinya user mode inilah kita menambahkan user DevOps ke grup will yang di sini. Itu maksudnya ya. Kita enter. Kalau tidak ada pesan apa-apa berarti berhasil ya. Sekarang bisa kita cek grup dari user DevOps. Nah, sudah kelihatan ya. Jadi user DevOps ini bagian dari grup DevOps. Jadi saat kita membuat user add tadi juga langsung dibuatkan grup namanya juga DevOps yang sama dengan nama usernya. Nah, ini yang baru kita tambahkan will, di mana kita tambahkan menggunakan perintah user mode, sehingga nanti user DevOps itu bisa melakukan perintah sudo. Kita coba sekarang DevOps sudo misalnya dnf update ya. Ini untuk kita contoh saja, kita diminta untuk memasukkan password. Oke, bisa ya. Kalau tadi ada pesan bukan sudo errors, ini sudah bisa. Ya. Ini defaultnya N, saya enter saja untuk membatalkan. Kita hanya untuk pengetesan ya. Jadi defaultnya user mode itu digunakan untuk seringnya, bukan defaultnya ya. Seringnya kita membuat user tertentu untuk masuk ke dalam grup tertentu. Kita juga bisa memindahkan
eh, grup default. Kalau dilihat dari grup DevOps tadi, ada grup namanya DevOps juga ya, yang sama dengan usernya. Itu bisa kita ganti juga dengan user mode, menggunakan opsi G kecil ya, huruf G kecil, dash min G. Kita namakan tadi, misalnya kita tadi juga membuat DevOps 2 ya, user DevOps 2, maka juga akan dibuatkan grup namanya DevOps 2. Jadi kita masukkan user DevOps ke grup DevOps 2. Tidak ada muncul pesan apa-apa. Kita cek lagi grup dari DevOps ini. Nah, sekarang menjadi DevOps 2 grup dari user DevOps ya, karena kita menggunakan opsi dash G kecil ya untuk mengganti grup default dari user tersebut. Selanjutnya adalah opsi yang sering kita gunakan, itu kita bisa mengganti nama user dari user yang sudah kita buat sebelumnya dengan perintah user mode, kemudian kita tambahkan opsi -L atau dash L ya. Kemudian misalnya tadi kita buat DevOps 2 menjadi DevOps 3 ya. Oh, terbalik ya. Kita menggunakan opsinya terbalik, jadi di sini DevOps 2-nya yang ini adalah nama user yang barunya, DevOps 2-nya yang lama, DevOps 3-nya yang baru. Jadi opsinya itu dash L, kemudian user baru yang kita inginkan, spasi, user lama yang mau kita ganti. Oke, sekarang kalau kita cek di etc shadow, untuk get etc shadow, ya, user DevOps 2-nya sudah berubah, kita ganti dengan user DevOps 3 namanya ya. Oke, mungkin itu untuk penggunaan dasar ya, dari user mode, dari user add, dan yang kedua tadi kita menggunakan user mode. Jadi user add ini seringnya untuk membuat user ya, dan user mode ini digunakan untuk memodifikasi dari user atau pengguna tersebut, mulai dari menambahkan dia ke grup, menghapus grup, memindahkan dia ke grup lain, dan juga mengganti nama username dari user atau pengguna tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.